Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu sesuatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom, kami Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin membuka lowongan pekerjaan untuk guru dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut. S1 PAUD, S1 PGSD, S1 Pendidikan PKN, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan IPA, S1 Pendidikan Olahraga, dan S1 Pendidikan Seni. Dengan persyaratan beragama Kristen atau Katolik, berpengalaman mengajar, menguasai bahasa Inggris minimal pasif, usia maksimal 35 tahun, dan mengasihi serta mencintai anak-anak. CV dan lamaran dapat dikirim ke sdtkgenubjm@gmail.com atau langsung diantar ke kantor sekolah Generasi Unggul Banjarmasin pada hari dan jam kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya sendiri di nomor 0815 5892 1043. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Mazmur 20 ayat 6 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mari yang berkemenangan dalam Tuhan katakan amin. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama mari kita berdoa bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Tuhan beri. Sungguh Tuhan kami mau katakan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh terima kemenangan daripada Tuhan. Saat ini kami boleh terima kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya setiap ikatan yang mengikat kami, yang membelenggu kami dilepaskan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian, ada kuasa saat kami menyembahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mari jamah kami, Roh Kudus bakar hati kami untuk lebih lagi melekat kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirakaku. Mari katakan, ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Oh, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Yo sama-sama, jadi langkahku, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Oh, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka. Yo sama-sama, jadi langkahku, jadi langkahku, oh jadi langkahku, Yesus Tuhan, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Oh, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Yo sama-sama, jadi langkahku, jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Bertepuk tanganlah karena Tuhan. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya. Lebih lagi, wow. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Oh yeah. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Kami bersuka, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Kami bersuka, ku bersuka sebabnya dirangkatku. Makasih Tuhan. Kau mengiranya setiap kami Bapa dengan sumber sukacita kami, Yesus Kristus Tuhan. Serukan haleluya. Makasih Tuhan.
Kami buka hati kami untuk kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Puji nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bagimu segala kuasa Tuhan, hormat dan kemuliaan. Mari sama-sama serukan pada Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Immanuel, Engkau besertaku. Mari nyanyikan. Immanuel, Engkau nyanyikan. Immanuel, Engkau beserta. Hadirat-Mu Tuhan. Immanuel,
Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan senantiasa digenapi bagi setiap kami. Sebab sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Thank you, Lord. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku
Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, Juru Selamat kami, kekuatan kami, perlindungan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, tapi saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Dan tapi sebelumnya saya menyapa saudara sekalian. Ya saya di mana pada hari ini
saya mengharapkan saudara sekalian, warga kerajaan semuanya sehat-sehat, ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ya, dan tidak ada seorang pun yang kekurangan, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Yang penting ikuti apa yang pemerintah sudah tetapkan, jangan keluar dari protokol kesehatan, dan biar tetap tinggal di rumah, kecuali kalau kita harus keluar untuk keperluan-keperluan yang memang harus, di mana kita harus keluar. Mari kita berdoa, kekasih Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau fokus karena kami menyadari bahwa kami perlu firman-Mu di hari-hari ini. Supaya kami tetap setia. Tetap setia sampai akhir. Karena firman-Mu katakan, hanya orang yang setia sampai akhir yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hikmat dan tuntunan-Mu ada atas hamba-Mu. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Dan taruh firman-Mu di hati hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kekasih Tuhan, 2 minggu berturut-turut saya menyinggung tentang hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Artinya begini, bahwa kita diberi hak untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Nah, tetapi ada satu hal yang saudara dan saya juga perlu tahu. Ini kembali saya ingatkan bahwa hak untuk menjadi warga negara kerajaan kita sudah miliki. Artinya setiap orang percaya begitu mati pasti masuk surga. Percayalah, pasti. Asal kita mengikuti aturan, kita mentaati perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Nah, jadi kita sudah benar-benar saat ini sebelum kita tiba di tempat yang baru nanti, yaitu di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang mulai saat ini kita harus mempersiapkan diri. Mulai hari ini kita mau belajar apa saja yang diperintahkan oleh Sang Firman. Apa saja supaya kita tidak keluar dari ketetapan-ketetapan tersebut. Sehingga pada waktu kita tiba di sana, maka bukan mudah-mudahan, pasti. Bukan tekabur, bukan sombong, bukan. Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman berkata, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Melalui firman yang hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya tidak berbicara masalah sorga yang lain, saya berbicara masalah sorga yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Sorga di mana orang percaya ada di sana. Sorga di mana Bapa bersama dengan Sang Firman ada di sana dan menunggu saudara dan saya untuk tiba di sana. Ini yang saya mau ceritakan. Nah, jadi hak istimewa itu sudah kita miliki. Tetapi hak istimewa ini bisa tidak terpakai. Hak istimewa ini bisa tidak bermanfaat pada waktu seseorang keluar dari rencana. Atau dengan kata lain pada waktu seseorang tidak menghidupi firman, tidak mentaati firman, sehingga keluar dari rencana Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, bukan. Ya, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi, yang menentukan saudara dan saya untuk tiba di sorga, bukan lagi Tuhan, tapi pribadi kita, masing-masing, setiap kita. Itu sebabnya setiap kali, beberapa waktu yang lalu saya sering kali katakan bahwa langkah yang pertama itu memang benar, menentukan. Tapi langkah kaki yang terakhir sangat menentukan. Jadi saudara dan saya yang menentukan apakah kita sampai ke sorga atau tidak. Sementara kita masih
bernafas. Nah, sekarang yang selanjutnya di minggu yang ketiga ini saya akan berbicara ada apa sih di sorga itu. Karena kan kalau kita tanya kepada setiap orang, kalau kita tanya kamu mati mau kemana? Oh pasti ke sorga. Kepercayaan apapun pasti ke sorga. Tapi sekali lagi saya berbicara bahwa saya berbicara untuk sorga buat orang percaya. Saya tidak berbicara sorga untuk orang Kristen, buat orang percaya di mana Yesus Kristus Tuhan ada duduk sebagai raja di atas segala raja. Nah itu sebabnya ini yang saya mau sampaikan, sehingga di dalam pengiringan kita akan Tuhan apapun yang terjadi kita tidak meninggalkan pengharapan kita. Kita tidak lepaskan pengharapan kita. Kita tidak jual iman kita. Karena ada pengharapan. Hidup di dunia hanya sementara, kekasih Tuhan. Dan ini hanya sama seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini perjalanan hidup di dalam dunia ini perjalanan. Ada saatnya kita berhenti, ada waktunya kita stop, ada waktunya kita sampai ke satu titik yang namanya kematian. Dan itu tidak bisa dihindari karena setiap orang besar, kecil, tua, muda pasti akan berakhir di sana. Dan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Hanya ada dua tempat yang menanti manusia di balik kematian: sorga atau neraka. Tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada. Hanya sorga atau neraka. Itu sebabnya kekasih Tuhan, saya mau bacakan di dalam Matius 22 dari ayat yang ke-24. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 25, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena itu ia tidak mempunyai keturunan. Ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah, ayat 28, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keadaan manusia yang masuk dalam sorga, atau keadaan manusia yang nantinya orang percaya yang bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan di sorga. Ternyata di sorga tidak ada kawin mengawin. Apakah seorang dengan yang lain atau suami dengan istri tidak kenal? Kenal. Apakah seorang sahabat dengan teman yang lain tidak kenal? Saling kenal. Tetapi di sana tidak ada yang namanya kasih eros atau kasih birahi. Yang ada di sana kasih agape, kasih di mana kasih seperti Yesus Tuhan yang mengasihi gerejanya, yang mengasihi manusia. Jadi jelas sekali bahwa di sorga itu tidak ada kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat. Dan nanti di sana tubuh kita pun akan diubahkan. Tidak lagi seperti tubuh yang berdosa ini, tapi tubuh kemuliaan. Tubuh seperti Tuhan Yesus yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tadi saya singgung, apakah kita masih saling kenal di sana? Masih saling kenal. Saya berikan satu contoh di mana Tuhan Yesus bercerita begini. Satu kali ada orang kaya yang berpesta setiap hari dengan berpakaian mewah. Dan ada seorang yang miskin yang namanya Lazarus. Lazarus ini borokan atau korengan, dan kemudian korengnya
Ya, boroknya dijilat sama anjing, seperti itu. Sedangkan sementara orang kaya ini berpesta pora. Lazarus ini hanya mengharapkan remah-remah dari meja tuannya yang sedang berpesta itu. Dan itu setiap hari mereka sedang berpesta. Kekasih Tuhan. Kemudian Alkitab mencatat mereka sama-sama mati. Sama-sama mati. Nah, yang orang kaya itu berada di tempat penderitaan. Sedangkan Lazarus yang miskin berada di pangkuan Bapak Abraham. Ini yang saya mau sampaikan, kekasih Tuhan. Status sosial seseorang itu tidak menentukan apakah dia masuk surga atau neraka. Tidak. Jangan berpikir bahwa orang kaya pasti masuk surga, orang miskin masuk neraka, enggak. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya hanya orang miskin aja masuk surga, orang kaya tidak masuk surga. Itu juga tidak seperti itu. Makanya tadi di awal yang saya sampaikan bahwa mau ke surga atau ke neraka itu ditentukan oleh saudara dan saya pada waktu kita ada di dunia ini. Ya, Tuhan sudah berikan hak istimewa. Saudara dan saya lah yang menentukannya. Artinya jadi begini saudara, pada waktu mereka sama-sama sudah mati, maka orang kaya itu dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan memasukkan ke dalam mulutku, supaya aku tidak menderita di tempat ini. Itu belum neraka loh saudaraku, tapi tempat penderitaan, belum neraka. Ya, nah dia mengerti, dia bukan mengerti, merasa. Jadi begini saudara, pada waktu seseorang itu mati, maka yang ditinggalkan ini adalah tubuh, karena ini kan wadah saudara. Ini hanya wadah. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, akhirnya kita tahu bahwa Allah itu roh, ya. Roh Allah itu roh yang mempunyai jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dengan dirinya ini adalah manusia roh ini saudaraku. Dan kemudian manusia roh ini harus ditaruh di satu wadah. Yaitu yang namanya tubuh. Dan ini bisa expired, tubuh ini bisa expired. Hanya diberi batas waktu 70 tahun. Mentoknya 70 tahun, bisa lebih. Ya, bisa lebih 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah penderitaan dan sakit penyakit. Berarti kalau 70 tahun, di bawah 70 tahun pun bisa mati. Dan kita hari-hari ini kita lihat ya banyak yang kepala 5, kepala 6 yang berangkat duluan. Iya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka yang tidak bisa mati itu adalah yang tidak bisa mati. Itu adalah roh dan jiwa. Karena Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya, itu manusia roh yang mempunyai jiwa. Makanya kenapa manusia itu pada waktu dia berada di tempat penderitaan, dia masih bisa merasakan, dia masih bisa merasa kesakitan, dia masih bisa merasa menderita. Dan kemudian dia juga masih bisa berpikir, dia juga masih bisa punya keinginan. Jadi begini saudara, waktu dia melihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, dia berkata, Bapak Abraham suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan memasukkan ke dalam mulutku, supaya aku tidak menderita di tempat ini. Apa yang Bapak Abraham katakan? Bapak Abraham menjawab, anak, ada jurang yang terlalu luas, yang terlalu jauh jaraknya antara kamu dengan kami di sini. Sehingga kami tidak bisa ke sana, kamu juga tidak bisa ke sini. Nah, sementara pada waktu hidup di dunia engkau hidup bersenang-senang, engkau menikmati segala kemewahan, sedangkan Lazarus hidup di dalam penderitaan. Nah, sekarang Lazarus ada bersama-sama denganku di tempat ini dan kamu di tempat itu. Kalau begitu lihat saudaraku, masih bisa berpikir. Orang yang mati itu masih bisa berpikir. Ya karena jiwanya, rohnya tidak bisa mati. Yang mati itu hanyalah wadahnya ini aja yang harus dimakamkan, yang harus dikubur karena bisa mengalami pembusukan. Lihat saudaraku, dia masih bisa berpikir. Kalau begitu Bapak Abraham, biar bangkitkan Lazarus dari kematian. Karena di bumi, di dunia masih ada 5 saudaraku. Masih ada 5 saudaraku. Dan biar Lazarus mengingatkan mereka supaya mereka tidak masuk ke tempat penderitaan ini. Apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah kemudian Abraham melakukan seperti yang diperintahkan atau mengabulkan permintaan orang kaya itu? Enggak saudaraku. Dikatakan oleh Abraham di dalam Lukas pasal 16 ayat 29,
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lihat saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang masuk ke tempat penderitaan itu, dia masih bisa berpikir, dia masih bisa merasakan penderitaan yang dialaminya. Dan dia masih punya keinginan supaya saudaranya yang ada di dunia tidak masuk ke tempat penderitaan itu. Dengar kekasih Tuhan, sorga itu benar-benar ada. Dan neraka atau tempat penderitaan itu benar-benar ada. Nah ini keadaan manusia, pada waktu nanti mati. Ya pada waktu nanti mati. Ini belum ke sorga nih, belum ke sorga. Cuma keadaan manusia pada waktu mati. Jadi kemana sih manusia pada waktu mati? Ya kita ingat cerita pada waktu Yesus tersalib. Pada waktu Yesus tersalib, ya penjahat di sebelahnya berkata begini, Tuhan, ingat akan aku pada waktu engkau tiba di kerajaanmu. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita mendengar kesaksian-kesaksian orang yang pernah dibawa Tuhan ke Firdaus. Ya entah itu melalui mimpi atau penglihatan, dan orang berkata, dia tidak pernah menemui taman bunga yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Dan itu mungkin itu yang disebut dengan Firdaus, karena saya belum pernah juga ke Firdaus. Tetapi dikatakan ada damai sejahtera yang belum pernah dia rasakan. Ada pemandangan bunga-bunganya begitu indah yang belum pernah dia lihat selama dia hidup. Nah, bagaimana dengan orang yang berada yang di luar Tuhan? Tadi taruh di satu tempat atau di satu wadah, di tempat penderitaan, siksaan di sana. Itu belum neraka. Nanti pada waktu akhir zaman, maka orang benar akan masuk ke tempat ke sorga. Yang orang yang di luar Tuhan, nanti saya akan sampaikan, orang yang hidupnya tidak benar, yang tidak percaya, itu akan dibuang ke lautan api yang bernyala-nyala. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Bapa begitu mengasihi dunia ini, begitu mengasihi manusia ini. Sebab kalau Bapa tidak mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, menggantikan saudara dan saya tidak dapat bayangkan. Karena begitu manusia itu mati, tidak bisa bangkit lagi. Yang bisa mati bangkit itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada waktu manusia itu mati, yang menanti hanya hukuman. Hanya hukuman bagi yang di luar Kristus. Bagi yang menolak, bagi yang tidak mau bertobat, hanya kematian mengerikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu adalah keadaan pada waktu seseorang itu mati. Nah, saya berharap supaya setiap kita, Anda yang mendengarkan ini, ya pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, pada waktu roh jiwa kita meninggalkan wadah ini, maka kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan seperti itu. Orang yang mati di dalam Kristus, maka Allah membawa dia. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dari ayat yang ke-10 kita bisa lihat di sana ada ayat yang berbunyi begini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Nah, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, perhatikan, yang telah meninggal dalam Yesus. Bukan meninggal sebagai orang Kristen. Meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan menduli mereka yang telah meninggal. Luar biasa kan saudara? Makanya kita harus tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tetap setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ini penting sekali. Karena jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah
sia. Jadi pada waktu seseorang itu mati, maka roh Allah sendiri yang membawa. Allah sendiri membawa roh orang itu yang mati di dalam Yesus dan mengumpulkannya bersama dengan orang-orang kudusnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kegiatan di sorga itu seperti apa sih? Apa aja sih yang terjadi atau yang kita lakukan nanti pada waktu kita tiba di sorga? Kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 berbunyi begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Dan ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, luar biasa kekasih Tuhan. Itu yang ada di sorga nanti, yaitu orang yang memakai jubah putih yang sudah dicuci dengan darah anak domba Allah. Jubah berbicara tentang kehidupan. Kehidupan kita yang sudah disucikan oleh darah anak domba Allah. Pastikan jubah yang kita pakai, yaitu kehidupan kita ini sudah suci, sudah dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Anda tidak akan bisa ke sorga dengan kekuatan sendiri. Anda tidak akan mungkin sampai ke sorga dengan cara Anda sendiri. Anda tidak akan mungkin bisa sampai ke sorga dengan pengalaman Anda sendiri. Anda dan saya bisa sampai ke sorga melalui Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena pemikiran kita, bukan. Ya, jadi kalau kita mau sampai ke sorga, ikuti aturan, ikuti anjuran, ikuti arahan, ikuti petunjuk dari firman Allah yang hidup. Karena firman Allah dia yang punya sorga. Jadi dia tahu persis jalan ke sana. Makanya dia akan menuntun saudara dan saya untuk tiba di sana. Nah, oleh sebab itu kalau hari-hari ini suami yang lemah, ya, suami yang mulai mundur, istri berkata, "Pak, ayo mau jumpa lagi enggak, mau ketemu lagi enggak di sorga?" Kalau hari-hari ini si istri yang menjadi lemah, yang sudah undur dari Tuhan, suami ingatkan, mau jumpa lagi enggak, mau ketemu lagi enggak, mau bersama-sama lagi enggak kita di sorga. Kalau hari-hari ini ada anak-anak yang sudah undur dari Tuhan, yang sudah tidak mau lagi berdoa, yang sudah menjauh dari Tuhan, ayo orang tua, suami istri ngomong sama anaknya, mau ketemu papa mama lagi enggak di sorga, mau kumpul sama-sama lagi enggak, ayo layani Tuhan, ayo mengasihi Tuhan. Waktunya tidak lama. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya tempat perjalanan kita. Hanya perjalanan dan tidak lama. Itu sebabnya pertahankan iman saudara. Jangan mencintai dunia melebihi daripada kita mencintai Tuhan. Pertahankan iman percaya kita sampai nafas
terakhir. Nah, oleh sebab itu selalu ada harapan. Ya, yang penting kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Itu tadi adalah kegiatan yang ada di sorga. Sekarang kita lihat lagi Wahyu 21. Itu kegiatan orang-orang yang sudah yang ada di sorga nanti, kegiatannya memuji, menyembah Tuhan. Nah, selanjutnya adalah seperti apa sih sorga itu sebenarnya? Wahyu 21 ayat 10 sampai dengan 27. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Jadi Yerusalem ini bukan Yerusalem di Timur Tengah, saudaraku, tapi Yerusalem sorgawi yang turun dari sorga. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Saya ulangi, kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi kalau saudara tidak punya emas, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Nanti kalau kita tiba di sana, saudara dan saya akan terkagum-kagum. Bayangkan temboknya dari emas murni. Bukan bagaikan emas, bukan dari emas. Bahkan jalannya. Coba kita lihat lagi. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, dan yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan perhatikan ini kekasih Tuhan luar biasa. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi jelas di sini jalan itu bukan bagaikan emas, bukan, tetapi dari emas. Manusia di dunia ini kalau orang-orang besar, ya orang-orang berpangkat, itu kalau datang ke satu negara misalnya hanya dihamparkan karpet merah. Karpet merah itu bisa luntur. Karpet merah kena hujan rusak. Tapi yang menanti saudara dan saya pada waktu kita tiba di kerajaannya nanti bukan karpet merah, tapi emas, jalannya aja emas. Yang menyongsong saudara dan saya adalah para malaikat. Wow, itu semuanya pertahankan iman percaya kita. 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada waktu siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan
anak domba itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Jadi untuk masuk sorga, ini perhatikan, untuk masuk sorga yang najis tidak bisa. Jadi untuk masuk sorga jangan sampai najis, jangan sampai keji, jangan berdusta. Karena itu jelas nih yang hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Pastikan namamu dan namaku tercatat di sana. Tercatat di sorga namamu dan namaku. Ini penting sekali. Nah itu adalah tentang sorga nanti. Jadi kita paling tidak, karena setiap kita kan masih belum tahu ini tentang sorga. Saya juga belum pernah ke sorga. Tetapi gambarannya, karena itu 2 minggu yang lalu saya pernah cerita, saya diberi hak privilege untuk menjadi warga negara satu negara. Tapi saya belum pernah ke negara itu. Nah bagaimana caranya untuk saya melepas, untuk saya nanti pada satu kali tiba di negara itu, saya akan cari informasi, apa benefitnya, apa keuntungan bagi saya. Ada apa di negara yang sudah memberikan saya hak istimewa itu, ada apa. Nah begitu saya mempelajari, saya cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu saya tahu, oh benefitnya banyak banget. Dan juga di negara itu jaminannya luar biasa. Maka akan membuat saya justru fokus ke sana. Fokus ke negara di mana yang sudah memberi saya hak istimewa. Saya akan berangan-angan, saya akan bermimpi dan saya membayangkan betapa luar biasanya negara yang sudah memberi saya hak privilege. Dan saya berusaha supaya menjadi warga negara nanti pada waktu saya tiba di sana, saya tidak ditolak. Bagaimana caranya saya akan mempelajari kebudayaan, bagaimana caranya saya mengikuti aturan. Nah ini loh saudaraku. Demikian juga kalau kita mau sampai ke sorga, kalau kita ingin menjadi warga negara kerajaan sorga, kita harus ikuti aturan. Bagaimana supaya pada waktu kita tiba di sana kita tidak ditolak. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dia tuntun saudara dan saya supaya kita hidup bertindak seperti yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pada waktu kita menyadari bahwa hidup ini singkat, hanya 2 tempat. Sorga atau neraka. Untuk ke sorga jalannya sempit, ke neraka jalan yang lebar. Jangan salah memilih. Saya mau sampaikan balik lagi ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari Wahyu pasalnya yang ke-21 tadi. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ini loh saudaraku, yang ini orang-orang yang seperti ini pasti tidak masuk ke dalam sorga. Saya berharap Anda yang mendengarkan ini tidak termasuk di dalamnya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sungguh mengerikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengerikan. Kematian yang pertama, di mana roh, jiwa berpisah dengan tubuh. Itu kematian pertama. Dan kita berharap jangan sampai masuk kepada kematian kedua. Kematian kedua, di mana roh dan jiwa dilempar ke dalam api neraka. Yang dikatakan apa? Ya, ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Ini adalah kematian yang kedua. Kekasihi Tuhan, selagi kita masih hidup, selagi ada kesempatan, ayo manfaatkan sebaik-baiknya. Karena hidup kita singkat. Daud pernah berkata, jarak antara aku dengan maut itu hanya 1 langkah. Hanya 1 langkah. Apalagi di musim-musim sekarang ini, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Apalagi dalam situasi corona seperti ini. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup 5 tahun yang akan datang, kita juga tidak tahu. Apakah kita masih hidup 3 tahun yang akan datang, kita juga tidak tahu. Tapi bersiaplah, karena itu Daud berkata, jarak antara aku dengan maut hanya 1 langkah. 1 jam ke depan pun kita tidak tahu kita masih hidup enggak.
Setengah jam ke depan pun kita tidak tahu masih hidup enggak. 10 menit ke depan pun kita tidak tahu. Beberapa detik kemudian pun kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Tapi selagi kita bernafas, selagi kita hidup, mimpikan sorga. Dan terus mempelajari bagaimana syarat-syarat untuk menjadi warga negara yang baik. Warga kerajaan yang baik. Supaya pada waktu kita meninggalkan dunia ini dan kita tiba di sana, kita pasti tahu persis tempat di mana saudara dan saya ada bersama-sama dengan Dia yang menantikan saudara dan saya. Karena itu Dia berkata, kalau tempat tinggal, kalau rumahmu sudah tersedia, aku akan datang, aku akan menjemput kamu sehingga di mana aku ada, kamu juga ada di sana. Oleh sebab itu tetap setia iring Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sementara musik mengalunkan pujian ini, saya teringat lagu ini dari satu kesaksian yang bagus sekali. Saya lupa tempatnya, kalau tidak salah mungkin di Kalimantan Barat, kalau tidak salah. Ada seorang nenek yang sudah lumayan tua, kemudian meninggal. Nenek ini belum di dalam Tuhan. Nah, pada waktu dia meninggal, dia bangkit memang, ya, dia bangkit beberapa bulan kemudian dia meninggal lagi. Nah, dia cerita apa yang terjadi pada waktu dia meninggal. Pada waktu dia meninggal itu dia saya ringkas ceritanya. Dia tiba di satu tempat itu luar biasa indahnya, dan dia mau masuk ke tempat itu. Tapi ada malaikat yang menunggu. Malaikat berkata, tempatmu bukan di sini. Tapi dia mau masuk. Malaikat berkata, tidak bisa. Tempatmu bukan di sini. Nah, pada waktu dia pengen masuk, malaikat berkata, waktumu belum tiba, sekarang pulang. Nah, kemudian dia hidup lagi, saudara. Dia hidup, dia ceritakan kepada keluarga-keluarganya yang lain. Ya, kemudian dia ingin ke gereja.
Karena dikatakan kalau kamu ingin masuk ke tempat ini, kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kemudian dia minta, waktu dia hidup itu dia minta ke gereja. Saudara, waktu di gereja itu dia kaget karena dia mendengar lagu ini. Dia berkata, lagu ini yang aku pernah dengar di waktu aku mati itu, lagu ini. Dan sejak itu seluruh keluarganya menerima Yesus dan dibaptiskan air. Tidak lama kalau tidak salah, sesudah dia dibaptiskan air, kurang lebih satu minggu atau 2 minggu kemudian dia meninggal. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu baik banget. Karena manusia yang masuk ke tempat penderitaan, manusia yang mati di luar Yesus, manusia yang mati pada waktu tidak bertobat itu mengerikan. Makanya Alkitab mencatat di dalam surat Ibrani, ngeri benar orang yang jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Puji Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 ayat 31 lagi. Kalau kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak menimpa kita. Jadi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, berdoa sama Tuhan, minta dilayakkan, minta ampun akan kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini yang kami dengar, biarlah kami tetap setia di dalam situasi apapun dan tidak pernah meninggalkan iman percaya kami. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami menyadari dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara, segala sesuatu. Pada waktu kami tinggalkan dunia ini, kami tidak bawa apa-apa. Hanya iman kami dan perbuatan kami itu yang akan menyertai kami. Sebab itu ya Tuhan, pimpin kami, tuntun kami supaya kami tidak keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan pertandingan iman ini Tuhan. Untuk menyelesaikan sampai garis akhir, supaya kami kedapatan tetap setia dan tidak mudah menyerah. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Supaya pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati janji-janji ilahi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami saat ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kekasih Tuhan yang ada di rumah, mari angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan, penderitaan, siksaan yang dialaminya. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosa-dosanya, bukan karena dosa dan pemberontakannya, tapi karena dosa dan pemberontakan saya dan saudaralah yang ditanggungnya. Bahkan dia taat kepada Bapa, rela mati untuk menyelesaikan misinya. Sehingga melalui kematiannya saudara dan saya mempunyai jaminan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur.
dengan tangan kanan kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia berfirman, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan saudara. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Biarlah di hari-hari yang tidak nyaman bagi daging kami, di hari-hari yang tidak menentu ini, kami tidak jauh dari Tuhan. Justru kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin lengket dengan Tuhan. Karena kami tahu hari-hari Tuhan semakin dekat. Tidak ada seorang pun jemaat-Mu yang keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada seorang pun jemaat-Mu yang berpaling daripada-Mu ya Tuhan. Justru hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini hamba juga berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini, Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Biarlah Tuhan NKRI tetap satu dan tidak terpecah-pecah. Jadi tetap satu Indonesia. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu atas beliau-beliau ini, khususnya kepada Bapak Joko Widodo. Agar hikmat dari tempat yang maha tinggi ada atas beliau. Wibawa otoritas Allah ada atas beliau. Sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat bahwa Indonesia sudah disembuhkan dari wabah virus corona. Dan dari virus-virus yang lain. Juga perekonomian dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Indonesia senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap serahkan Kalimantan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau juga sembuhkan dari segala wabah virus corona. Dan perekonomian juga dipulihkan. Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan tidak lupa kami doakan kota kami Banjarmasin. Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Barat, Tengah dan Timur ada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau memberkati
ya masyarakatnya itu ya Tuhan. Dan kami percaya perekonomian juga dipulihkan. Kesembuhan terjadi atas Banjarmasin. Namamu dipermuliakan. Bapak terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau memberkati Tuhan jemaatmu. Baik yang ada di Banjarmasin, di Banjarbaru Kota Baru, baik yang ada di Kuala Kapuas, Palangkaraya, Kuala Kurun, Tuhan Engkau memberkati. Tidak ada yang sakit, semuanya terpelihara di dalam tangan Tuhan. Dan semua untuk keperluan sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Dan biarlah kiranya sebelum ibadah ini selesai, Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi, yang menyertai kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Haleluya. Akhirnya dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan, kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan, pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan, para suami diberkati oleh Tuhan, para istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, juga para orang tua diberkati oleh Tuhan, bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara, karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara, maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.